Kali ini kita akan membahas tentang modus robot trading abal-abal ya, yang dibeberkan oleh Bapak D ya. Ini merupakan Zoom meeting ya, pertemuan beberapa hari yang kemarin ya, yang mana disampaikan oleh Tirta Karmasanjaya ya. Sebelum kita lanjut, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru tentang channel ini ya. Jadi biar Anda dapat informasi tentang segala sesuatu lebih cepat ya. Dengan Anda subscribe itu nanti akan Anda dapat pemberitahuan ya jika ada video terbaru dari channel ini ya, sehingga Anda cepat mendapatkan informasi yang terupdate ya. Ini merupakan salah satu Zoom meeting yang dilakukan beberapa hari kemarin, dan salah satunya membahas tentang modus robot trading abal-abal ya, yang kita tahu sekarang ini lagi tren hal semacam itu ya. Dalam pertemuan tersebut ini juga menjelaskan apakah robot trading itu ya. Jadi robot trading itu sistem trading otomatis ya, software komputer yang dapat bekerja secara otomatis untuk monitoring pasar, untuk kalkulasi peluang entry atau peluang masuk, menempatkan transaksi, juga manajemen resiko berdasarkan algoritma yang telah ditentukan pada baris-baris programnya. Robot trading tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya user ya. Jadi ini dijelaskan sistem kerjanya robot trading itu tidak bisa bekerja sendiri ya, seperti robot yang Anda lihat di film-film itu nggak seperti itu ya, karena robot trading itu memang sangat dibutuhkan adalah usernya atau penggunanya. Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan cara pengoperasian robot trading, instrumen investasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi robot trading itu bukan kita itu taruh uang terus diem terus tiba-tiba dapat uang sekian-sekian, itu enggak seperti itu ya. Karena ketika kita mengoperasikan sebuah robot trading, kita harus melihat situasi market juga gitu ya. Marketnya seperti apa, apakah robot trading bisa digunakan atau tidak gitu ya. Jadi yang mengendalikan adalah Anda sendiri gitu ya. Jadi kalau Anda itu beli robot trading tapi dijamin itu 100% profit tanpa dikasih caranya, tanpa kita itu diajarin gimana pengoperasiannya, terus market apa yang bisa membuat robot trading itu bekerja maksimal, itu nggak dijelaskan. Atau Anda kalau Anda posisinya sudah paham tentang robot trading, itu nggak dijelaskan, Anda bisa ngotak-ngatik sendiri ya. Tapi kalau Anda sama sekali belum mengenal robot trading, terus Anda tidak dikasih hal-hal semacam itu ya, otomatis Anda lebih besar ruginya daripada profitnya ya. Di sini juga dijelaskan tentang platform trading online yang menjadi basis robot trading ya. Robot trading memang harus online ya, kalau nggak online sepertinya nggak bisa ya. MetaTrader, platform trading online paling populer dan paling banyak digunakan oleh pialang dan trader di Indonesia ya. Kebanyakan trading forex itu pakai MetaTrader ya. Pengembang ya, perusahaan MetaCodes berjalan pada sistem operasi Windows, umur Android dan iOS ya, Linux ya. Kontrak yang diperdagangkan bisa saham, bisa forex, emas, binari. Paling banyak dijual dan digunakan yaitu forex dan gold ya. Jadi robot trading yang paling banyak digunakan yaitu forex dan gold. Forex itu jual beli mata uang ya.
sedangkan gold itu adalah jual beli emas. Itu biasanya banyak robot trading pakai itu ya. Tren ke depan, developer robot trading membuat robot yang dikhususkan untuk memperdagangkan kripto baik future maupun spot ya. Dan ke depan itu akan lebih banyak robot trading buat kripto ya, baik itu market spot maupun market future ya. Mungkin Anda bingung ya, market spot seperti apa maupun market future seperti apa ya. Kalau future itu seperti ya seperti forex itu ya, naik turun atas bawah gitu ya. Jadi kalau Anda posisinya jual naik, kalau ternyata marketnya turun ya, itu bisa hilang uang Anda. Sedangkan untuk spot itu seperti kita beli emas ya, saya umpamakan seperti beli emas. Kalau emas itu harganya turun, tidak kita jual, kita nggak akan kehilangan atau rugi gitu ya. Tapi kalau sudah naik baru kita jual, baru untung itu. Jadi beda nih market spot dan future seperti itu ya. Robot trading sebagai alat bantu atau tool ya. Jadi memang robot trading itu tetap sebagai alat bantu. Kita sendiri sebagai seorang trader yang harus mengendalikan ya. Satu, monitoring pasar, memantau fluktuasi harga pasar dari waktu ke waktu selama 24 jam non-stop. Kedua, kalkulasi peluang entry, melakukan kalkulasi peluang entry atau masuk berdasarkan running price dan algoritma programnya. Eksekusi transaksi, menempatkan entry buy atau sell pada server pialang. Manajemen risiko, strategi manajemen risiko yang telah ditanamkan pada skrip programnya. Robot trading secara otomatis akan dikelola risiko yang terjadi dengan disiplin dan konsisten ya. Sebenarnya robot trading itu hanya sebagai alat bantu kita. Jadi memang kita tetap harus bisa trading manual. Jadi sebenarnya robot trading itu bukan seperti yang Anda bayangkan di film robot yang terkenal itu, bukan ya. Robot trading itu hanya sebagai membantu kita sebagai seorang trader manual untuk diotomatiskan ya gitu ya. Jadi kita memang harus paham betul tentang trading manualnya gitu ya. Jangan sekali-kali Anda itu melakukan sebuah trading pakai robot tetapi Anda tidak paham trading manual gitu ya. Nanti Anda nggak bisa cuan maksimal, atau mungkin makan rugi-rugi terus bisa jadi gitu ya. Karena sebenarnya robot trading itu sebagai alat bantu ya, membuat sesuatu yang manual menjadi otomatis, itu sebenarnya robot trading. Dan robot trading nggak bisa ya paham situasi market dan sebagainya, enggak. Dia hanya di setel seperti itu ya udah, dia akan melakukan kinerja seperti itu. Jadi yang pintar adalah tradernya atau usernya sebagai pengguna ya. Nah ini adalah yang ditunggu-tunggu ya, modus penawaran robot trading ya. Modusnya itu pertama, menjual robot trading dengan janji fixed income atau profit sharing ya. Jadi menjanjikan keuntungan yang pasti ya. Iklan melalui radio, televisi, media elektronik, dan media sosial lainnya ya. Terus kedua, janji atau iming-iming iklan yang menyesatkan, baik itu baik automated transaction maupun manual transaction sama-sama memiliki resiko kerugian. Dengan tidurnya nyak sudah dapat untung, itu buset ya. Karena robot trading itu tidak bisa pasti 100% ya, karena di market trading itu banyak kejadian yang tidak terduga juga gitu ya. Jadi kalau Anda ditawari robot trading atau manual trading kok menjanjikan keuntungan yang pasti 10%, 20% dan sebagainya,
yang kita tidur nyenyak bisa dapat untung, terus Anda itu posisinya tidak pegang robotnya itu sendiri, itu lebih banyak robot tradingnya adalah abal-abal. Dan ini juga ada ancamannya ya, dasar hukum yang dipakai untuk orang-orang yang melakukan sebuah perdagangan yang tidak apa ya, itu istilahnya janji palsu, itu yang menyesatkan gitu ya, itu juga ada hukumannya ya bagi mereka yang melakukan seperti itu. Sebagaimana yang kita tahu ya, sekarang ini lagi marak sekali penawaran yang menyatakan robot trading, tapi kenyataannya robot tradingnya abal-abal gitu ya. Terus ketika withdraw nggak bisa, itu kan kemungkinan besar dia main money game besar sekali gitu ya. Karena kalau kita benar-benar paham tentang trading, withdraw apapun sepanjang brokernya itu bagus ya, terpercaya, itu nggak ada masalah sih. Jadi sekarang ini banyak WD robot trading nggak bisa dicairkan, itu kemungkinan besar money game sangat kuat sekali ya. Karena banyak sekali yang menyatakan bahwa kalau semua di withdraw otomatis terjadi rush. Bank pun bisa seperti itu, kan beda. Bank itu uangnya diputer untuk dihutangkan dan sebagainya, sedangkan ketika kita trading uangnya nggak kemana-mana ya guys ya, uangnya hanya di broker tersebut. Jadi kalau di broker itu uangnya ada 100 juta, diambil 100 juta ya nggak ada masalah. Beda dengan bank ya. Kalau bank di bank itu ada 100 juta, terus uangnya 100 juta itu sebagian dipakai untuk dihutangkan ke orang lain, ya otomatis ras banknya itu nggak bisa bayar gitu, karena uangnya nggak tersimpan di situ, karena ada yang disalurkan. Ketiga, menawarkan jasa sewa robot trading melalui member get member ya. Jadi menawarkan jasa sewa robot trading itu dari member get member atau semacam multi level gitu ya. Dikategorikan ke dalam paket-paket investasi yang akan menentukan besarnya jasa sewa robot, deposit atau modal yang diperlukan, dan besarnya profit sharing. Robot menghasilkan profit dalam prosentase tertentu, biasanya 1% per hari, 15-30% per bulan, dan juga akan membatasi kerugian dalam prosentase tertentu, biasanya 10%. Hanya dapat digunakan di pialang berjangka atau broker ilegal. Tidak dapat digunakan di semua pialang berjangka atau broker meskipun sama-sama menggunakan MT4 atau MT5. Member hanya dapat memantau transaksi, tidak dapat atau tidak diperkenankan untuk melakukan campur tangan dalam mengambil posisi buy atau sell. Ini aneh juga ya. Kalau robot trading itu biasanya kita sebagai pemilik bisa ngotak-ngatik ya. Terserah kita mau apa ya. Menggunakan sistem member get member dengan diiming-iming akan mendapatkan bonus atau komisi yang bisa merekrut member baru. Itu salah satu cirinya ya, modusnya robot trading abal-abal seperti itu ya. Mengaku memiliki legalitas surat izin usaha penjualan langsung atau SUPL yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan berkedok menjual e-book. Itu yang ketiga, itu modus-modus ya yang biasa dilakukan oleh robot trading abal-abal, dan Anda sudah tahu kan, sekarang ini robot-robot trading abal-abal sudah mulai bermasalah, bahkan Viral Blast ya, Anda tahu ya Viral Blast, atau Anda kalau belum tahu tentang Viral Blast, di video kami itu ada ya, tentang seorang ownernya ya. Viral Blast itu mengaku bahwa dia itu melakukan skema Ponzi, padahal Viral Blast itu luar biasa sekali ya. Sebelum ketahuan oleh waspada penipuan ya, Satgas OJK itu, dia ketika promosi besar-besaran gitu ya,
menggait para artis, menggait orang-orang terkenal, menggait bahkan ada salah satu menteri yang ketipu mereka gitu ya. Itu launchingnya luar biasa sekali ya. Kalau orang nggak tahu itu gimana gitu ya, wah gitu ya. Bahkan robot tradingnya itu juga diperlihatkan, ternyata ketahuan juga, ternyata robot tradingnya abal-abal, bisa disetel ya. Itu miliknya siapa ya, umbuh gitu ya, salah satu ownernya ya, ketahuan ternyata dia skemanya adalah Ponzi. Itu aja informasi yang bisa saya sampaikan ya tentang modus robot trading abal-abal yang dinyatakan oleh Pak Bekti ya ketika pertemuan Zoom meeting ya. Jadi teman-teman yang sudah terlanjur masuk ke robot trading abal-abal, videonya itu nggak bisa cair dengan informasi ini, Anda sudah paham ya, apakah benar dia robot trading atau bukan, apakah menjalankan skema Ponzi ya. Teman-teman juga bisa menyebarkan informasi ini atau share link ini ke teman-teman lain ya, terutama yang ikut robot trading yang sekarang ini lagi bermasalah withdrawnya ya. Siapa tahu akan membuka pencerahan bagi mereka, dan Anda bisa share ke teman-teman Anda yang belum mengenal tentang robot trading agar tahu tentang robot trading, terus modus-modus penipuan yang sedang terjadi ya, sehingga teman-teman Anda, keluarga Anda, siapapun orang terdekat Anda bisa terhindar dari penipuan. Dan perlu diwaspadai ya, sekarang ini arahnya money game, penipuan itu atau Ponzi itu adalah ke kripto atau mining ya. Jadi Anda harus hati-hati. Kemungkinan besar untuk era robot tradingnya adalah sudah berlalu. Trennya ke depan money game adalah atau Ponzi adalah kripto atau mining. Jadi kalian harus hati-hati ya. Dan jika Anda belum subscribe, silakan subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih telah nonton video ini.